إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Dua iman rahimakumullah, nalika diwajibkeun saum aya jami anu teu tiasa ngalaksanakeun ibadah saum. Di antawisna anu diwagel nyaeta anu ken sareng nipas. Atanapi anu teu mampu saum. Sapotos anu hamil teu damang, tanapi anu usiana tos sepuh. Tapi menang teu anu teu saum eta ngabohong gitu. Terus nyarita anu sebatkeun ku Rasul qaula zur wa amala bih, perbuatan-perbuatan yang dusta menang teu? Kan teu saum. Jadi khatibar rahimakumullah, dalam ibadah itu ada yang esensi, tujuanana isinya. Ada juga yang memang teknisnya, kaifiatnya. Kaifiat ini dilakukan untuk mencapai tujuan. Tapi kaifiat ini suatu waktu dengan kondisi baik itu personal atau kondisi keadaannya belum tentu mendukung untuk melakukan kaifiat ini. Tapi esensinya itu diperbolehkan untuk dilakukan walaupun tidak dengan jalan kaifiat yang ini. Nah, itulah disebut dengan adanya rukhsah. Nah, naon esensi atau tujuan dari saum? Nah, disebutkan tadi al-imsak. Saum itu al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Nah, makan, minum, kemudian juga hubungan suami istri itu adalah inti dari saum, di mana seseorang menahan hawa nafsu syahwatnya untuk berbuat jangankan yang haram, yang diperbolehkan juga, yang halal juga dididik oleh Allah untuk ditahan. Sanes teu meunang tapi ditahan. Engke waktuna tos maghrib sampai itu diperbolehkan lagi. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, kalau salat esensina naon gitu nya. Sehingga ada kaifiat dari mulai takbir, bacaan, tasbih, baca Al-Quran, sujud, ruku, duduk. Itu teh kaifiat semuanya, tak esensinya naon itu tujuanana teh. Makanya ikhwatimah rahimakumullah dikembalikan pada nama salat itu sendiri. As-salatu itu ad-du'a. Artinya itu doa menyeru. Nah, bahkan doa itu termasuk kepada adzikru, dzikir. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa esensi dari salat itu, menegakkan salat itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ini tidak disebutkan pada Nabi Muhammad, tapi esensi ini disebutkan pada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa masuk ke dalam Baitul Muqaddas, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya fakhla na'laik, buka sendalmu. Ini anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadah padaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah olehmu Musa salat untuk mengingatku. Jadi tiba heula geus aya salat teh ngan kaifiat siga ayeuna takbir, salam, ruku itu tidak diwajibkan untuk umat Nabi Musa. Apa seperti apa? Nah, ini kalau perlu dicari, maka salah satu riwayat mengatakan bahwa salatnya Nabi Musa dan kaumnya itu adalah cukup dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariatnya, kaifiatnya dicukupkan untuk Nabi Musa sampai seperti itu. Dari jumlah berapa kali? Orang mah 5 kali sehari. Nabi Musa dan kaumnya diwajibkan 50 kali sehari. Dalam 24 jam dibagi 50 kali sabaraha?
setengah jam sekali. Di setengah jam sekali teh kudu sholat deui, setengah jam sholat deui, setengah jam sholat deui sampai 50 kali. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi ini yang esensi. Nah, kaifiat ini disyariatkan. Walaupun ada esensi, tapi kaifiat juga harus dilaksanakan. Kalau dalam kondisi yang biasa. Entong nepikeun kagaduh kesimpulan, kembali teh salat ge. Dan penting mah salat mah ingat. Tara kamar saja kita mah udah salat mah penting ingat tah eta. Tuh kan tarekat duka anu Sunda bibitan segawana jadi kadinya kesimpulan nanti pokoknya senang anu makomna geus luhur mah teu kudu ka masjid teu kudu salat nu penting mah ingat. Nah, tidak boleh karena kaifiatnya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus dipahami, satu esensi, dua kaifiat. Kaifiat dan esensi diperintahkan. Cuman palebah kaifiat mah dalam kondisi tidak semuanya tetap dan sama, maka Allah memberikan rukhsah untuk melakukan ini dalam kondisi yang tidak sebagaimana kita biasa lakukan, tapi esensi tidak berubah, tetap seperti ini. Nah, kalau di ayat ke-238 Allah menyuruh menjaga hafidhu ala sholawati wassolati wusta, perintah untuk menjaga sholat-sholat terutama sholat wusta. Wa qumu, nah di sini dikatakan sholatlah dengan kumu, dengan sempurna. Bahasanya ada yang mengatakan dan berdiri lillahi qanitin, bukan hanya berdiri tapi secara khusyuk. Ini perintah untuk sholat secara sempurna. Temeti takbir, bacaan, ruku dan seterusnya sampai salam. Tapi dalam kondisi tertentu fa in hibtum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian dalam keadaan takut terhadap musuh, takut terhadap binatang buas, takut kehabisan waktu sementara tidak bisa melakukan sholat sebagaimana mestinya, farijalan, maka boleh kalian sholat sambil berjalan kaki, aw rukbanan, atau sambil menaiki kendaraan. Bisa tersujud bari lempang. Itu bisa tuh bari naik motor mah boncengnya, naik mobil berarti. Nah, tidak bisa. Tapi kenapa diperintahkan? Maka laksanakanlah rukhsahnya, karena yang penting itu adalah zikrullahnya, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kaifiatnya juga walaupun itu dikatakan di jalan aw rukbanan, teu bisa kumaha urang dan Nabi nyontohan kumaha, nyontohan salat seperti di dalam kendaraan. Maka Rasul itu ketika sholat dalam kendaraan, satu menghadap dulu ke arah kiblat, kemudian kemana saja kendaraannya menghadap Nabi sholat. Kemudian Nabi menjadikan bentuk rukunya itu lebih atas daripada bentuk sujud. Dalam orang dina sholat kendaraannya bari cali rukuna sakdi, kemudian sujudnya lebih rendah. Tidak ada sujud seperti ketika dalam keadaan kondisi normal. Berjalan pun sama. Bahkan sampai berlari itu ada dalam syariat sholatul khauf, sholat dalam keadaan khauf. Bahkan pada praktik berjamaah pun ada sholat khauf. Jadi walaupun dalam kondisi apapun, berjamaah pun juga tetap diutamakan, disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi henteu kumaha urang sanajan kondisina itu berubah, tapi Nabi juga mencontohkan dan sudah pada tahap yang paling sederhana sekalipun, yaitu dengan berisyarat. Atau damang kan lamun teu tiasa tati cali, mun teu tiasa cali ngagoler. Ngagoler teh kudu aya takbirna angkat pandangan, mun teu tiasa takbir jeung angkat pandangan isyarat. Mun teu tiasa isyarat salatan gitu. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini disebutkan farijalan aw rukbanan. Nah, faida amintum, maka kalau kalian itu sudah merasa aman, di ayat yang lain faidat maknantum bihi fa aqimus shalat.
Kalau sudah merasa tumaninah lagi, tidak takut apapun, dalam kondisi sudah tenang, maka dirikanlah sholat kama alamakum. Nah, faida mintum fazkurullaha. Ini yang uniknya. Jika kalian itu sudah merasa aman, fazkurullaha, maka berzikirlah pada Allah. Maksud nama sholat. Ini sholatnya benar-benar tujuan nama zikir. Kan kali disebut ku Allah nita sholatnya di ayat 5 fazkurullaha, berzikirlah pada Allah kama allamakum malam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Maka takbir lagi, berdiri lagi, membaca lagi, ruku lagi, sujud terus sampai salam karena kondisinya sudah sempurna. Nah, ikut timbar rahimakumullah janten emutan kang urang. Lamun dina kondisi genting ripuh harese oge urang teh tetep kudu salat. Da inti nama pokokna zikir esensina. Ironis lamun dalam keadaan eukeur nyase teu inget ka Allah. Kacida disebutkan yang paling hina bagi seorang hamba itu adalah ketika salat mengingat Allah tetapi dia lupa kepada Allah. Sampai ketika dia lupa ini rakaat ketiga atau keempat. Mendingnya anu 3 4 ieu sujud ka hiji ka dua. Nah, itu paling hina gitu. Kudu nama diingatkeun, fokusnya tidak ada yang diingat selain Allah Subhanahu wa taala. Ieu justru ngadon poho. Aya jelema anu keur kuduna ingat ngadon poho. Nepikeun ka aya syariat sujud sahwi. Kayak Fatimah rahimahullah, tentu kalau misalnya dalam kondisi yang tidak bisa dihindari, maka syariat juga sudah ada lorong-lorong sujud sahwi. Tapi kalau misalnya secara sengaja, maka itu termasuk kepada yang lalai. Kenapa? Karena orang beriman itu sudah lepas dari kelalaian. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang sholatnya itu dalam keadaan khusyuk, tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Juga harus dihindari godaan-godaan setan ketika kita sholat. Dalam riwayat Bukhari, setan teh geus tari heula ka masjid teh. Jadi sama me aya nu adan, aya setan mah di masjid. Nungguan naon? Nungguan mereka masjid supaya terjadi. Nah, lamun tos adan, arindit teh ka mana? Lamun misalna tos beres adana ka masjid deui, ngaganggu deui nu rek salat kumaha we carana. Tah, pas qomat indit deui. Pas beres qomat sarolat datang deui. Dugikeun ka nyebutkeun harewaskan pada tiap hati-hati manusia yang salat uzkur kada malam yazkur. Ingat tadi mah can salat teu inget, aya mah keur salat jadi sagala ingat. Tak lempengkeun deui, tak sajanan dama ngajaga kahusuan teh siga naik sepeda. Naik sepeda setangna da teu lempeng terusnya. Aya belok lempengkeun deui. Aya belok lempengkeun deui. Bahkan nalika waktu keur lempeng jauh mengkol lempengkeun deui. Mudah-mudahan urang kalebet jam-jami anu ngajaga salat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.